Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyaya bimardatihi annal ibadata thamratul ilmi wa faidatul umri wa hasilul abidil aqwiya'i. Ketahuilah oleh kalian ikhwani, wahai saudaraku, as'adakumullah, semoga membahagiakan akan kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyaya, dan akan diriku, bimardatihi, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal ibadata thamratul ilmi, akan bahwasanya ibadah, jadi maf'ul i'lamu, akan bahwasanya ibadah, thamratul ilmi, itu buahnya ilmu, wa faidatul umri, dan faedahnya umur, wa hasilul abidil aqwiya, dan hasilnya seorang hamba al-aqwiya, yang kuat, bida'atul awliya, dan perniagaan atau pekerjaan para wali, ibadah tuh, wa tariqul atqiya, dan tarekahnya orang dan jalannya orang-orang bertakwa, wa qismatul aizzati, dan bagian orang-orang mulia, wa maqsadu dzawil himmati, dan tujuan orang-orang yang memiliki himmah, wa syi'arul kirami, dan syiarnya orang-orang mulia, wa hirfatur rijali, dan usahanya seorang laki-laki, wa ikhtiyaru ulil absari, dan pilihan orang yang mempunyai mata hati atau akal, wahia sabilus sa'adati, dan adapun itu ibadah, ya ibadah, sabilus sa'adati, itu jalan kebahagiaan, wa minhajul jannati, dan jalan sorga, jalan menuju sorga. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, halnya maha luhur Allah, wa ana rabbukum fa'budun, halnya bermula aku itu Tuhan kalian, fa'buduni, maka sembahlah kalian akan aku. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza, sesungguhnya ini kenikmatan surga, hadanya kenaimul jannah, di surat Al-Insan. Inna hadza, sesungguhnya ini naimul jannah, kana lakum, yaitu adalah hadza lakum, bagi kalian, jazaan. Inna hadza kana lakum jazaa, itu balasan. Kenikmatan surga itu balasan. Jazaan lakum asalnya gitu, kana jazaan lakum, wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah oleh usaha kalian, amal kalian, mashkura, itu yang dibalas. Jadi setiap kita beramal pasti dibalas, mau baik ataupun buruk, enggak luput dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma inna nazarna fiha, kemudian sesungguhnya kita nazarna, itu melihat, kita fiha pada ibadah, wa ta'amalna tariqaha, dan merenungi kita akan jalannya ibadah, min mabadiha ila maqasidiha, mulai dari permulaan sampai permulaan ibadah, ila maqasidiha, sampai maqasidnya ibadah, allati hiya amani salikiha, yang mana ya allati, itu cita-cita orang yang menempuh akan allati. Fa idza hiya tariqun wa'dun, maka pas dipelajari, pas direnungi, tiba-tiba ternyata jalannya itu ibadah, itu tariqun, jalan yang sangat sulit, wasabilun su'bun, dan jalan yang sulit, kasiratul aqabati, banyak rintangan, syadidatul masyaqqati, yang banyak masyaqqatnya, berat, ba'idatul masafat, jauh masafat, azimatul afat, yang berat afatnya, penyakitnya, kasiratul awaik, yang banyak penghalangnya, wal mawani', dan penghalang, hafifatul mahaliki wal maqati', yang diliputi oleh kehancuran dan seluruh maqati', hal-hal yang mutus, ghaziratul a'da, yang banyak musuhnya, wal qutu'i, dan pembegalnya, azizatul asya', yang mulia jamaahnya, wal atba', dan pengikutnya, hakada, demikian, hakada yajibu antakuna, begitulah ada ibadah, li annaha tariqul jannah, karena ibadah itu jalan menuju surga, begitu. Wa yasiru hadza tasdiqan, maka jadilah ini semua yang disebut tuh tasdiqan, itu menjadi bukti membenarkan bagi apa yang qalahu, mengucapkan Nabi
akannya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ala wa innal jannata huffat bil makarihi wa innan nar huffat bisyahwat. Ketahuilah dan sungguhnya surga itu diliputi dia surga dengan sesuatu yang tidak disukai. Wa innan nar dan sungguhnya neraka itu diliputi ya nar bisyahwati dengan syahwat. Waqala sallallahu dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu ala ketahuilah wa inna amal jannati haznun birabbatin. Sungguhnya amal surga itu sedih, kesedihan, bahan birabbatin dengan rintangan. Rabbah itu artinya asal maknanya robbah itu talah itu bukit, rintangan lah, penuh rintangan. Ala wa inna amal nari sahlun bisahwa. Ketahuilah sungguhnya amal neraka itu mudah bisahwatin dengan jalan datar, nggak ada rintangan. Summa ma'adzalik kullihi fa innal abda dha'ifun. Kemudian beserta yang demikian semuanya, surga itu susah, banyak rintangannya, neraka mah gampang jalannya. Fa innal abda dha'ifun, maka sungguhnya seorang hamba itu lemah. Wa zamanu su'bun, dan zaman itu sulit. Wa amru dini mutarajjun, dan urusan agama itu mutarajjun, balik kembali, saling kembali. Wal faragu qalilun, dan keluangan waktu itu dikit, kesempatannya dikit. Wa syughlu katsirun, kesibukan banyak. Wal umru qasirun, dan umurnya pendek. Wa fil amali taqsirun, dan pada amal itu taksir, keteledoran. Wa naqidu basirun, dan yang mengkritik itu wa naqidu basirun itu awas. Wal ajalu qaribun, ajalnya dekat. Wa safaru ba'idun, perjalanan jauh. Wa ta'atu hizadu, dan taat itu adalah bekal. Fala budda minha, maka tidak mesti tidak daripada bekal taat. Wa hiya fa'idatun fala maraddalah, dan taat itu satu yang luput yang tidak bisa kembali baginya. Faman dhafara biha, maka siapa yang memperoleh siman biha dengan taat, faqad faza wa sa'ida abadal abidin, maka sungguh beruntung dia dan bahagia selama-lamanya. Wa dahar dahirin, dan selama-lamanya. Man fatahu, dan siapa luput akan dia zalika oleh itu taat atau bakal khasira mal khasirin, maka merugi dia beserta orang-orang rugi. Wa halaka man halikin, dan hancur dia beserta orang-orang yang hancur. Fasara hadzal khatbu idzan wallahi mu'dala, maka jadilah ini bencana ketika itu fata, wallahi demi Allah, mu'dalan itu yang sulit, bencana yang sangat kronis. Wal khataru aziman, dan bahayanya itu besar. Walidzalika azza, oleh karena khatar azim, azza man yaqsidu hadza tariqa, jarang orang yang menempuh, yang menuju siman akan ini jalan. Summa azza minal qasidina man yasluku, kemudian jarang dari orang-orang yang menuju, man yasluku, orang yang menempuh siman akan jalan. Summa azza minas salikin man yasilu ilal maqsud, kemudian jarang dari orang-orang yang menempuh, man yasilu, akan orang yang sampai ilal maqsud, kepada maksud. Wa yadfaru bil matlub, dan beroleh siman bil matlub, dengan tujuan. Wa humul izzatu, dan mereka adalah orang-orang mulia. Alladzina astafahumullah, yang muliakan mereka oleh Allah azza wa jalla, li ma'rifati, untuk mengetahui Allah. Wa mahabbatihi, dan mencintai Allah. Wa sadadahum, dan membaguskan Allah akan mereka dengan taufik Allah. Wa asmatihi, dan pemeliharaan Allah. Summa ausalahum, kemudian Allah sampaikan mereka bifadlihi, dengan karunia Allah, ila ridwanihi, kepada keridhaan Allah. Wa jannatihi, dan surga Allah. Fanas'aluhu jalla dzikruh, kamu mohon aku akan Allah jalla dzikru, yang agung oleh penyebutannya, ayaj'alakum, bahwa menjadikan Allah akan kalian, wa iyana, dan akan kita, min aulia'il faizin, dari min ulaikal faizin, dari mereka yang beruntung, birahmatihi, dengan rahmat Allah. Yes. Habisnya. Kata Imam Ghazali, ini isinya nih, i'lamu ikhwan, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah bahagiakan. Habis dah. Enggak bunyi. Semoga Allah bahagiakan kalian dan aku dengan keridhaan Allah. Kata Imam Ghazali, ibadah itu buah daripada ilmu. Kita nggak bakal dapat buah kalau nggak ada pohonnya, kecuali di kebun jeruk. Nggak ada kebun, ada jeruk. Ya kata Bang Haji Mami, mana kebun jeruk ya, nggak ada kebunnya tapi ada jeruknya banyak. Gitu. Kalau nggak ada pohon nggak bakal dapat buah. Sama orang ibadah kagak ada ilmu nggak bakal jadi ibadahnya, nggak diterima, karena ibadah itu buahnya ilmu.
ilmu dulu yang dicari. Ilmu mah nggak ada batasan, ngaji sampai tua, nggak ada. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu saking sangatnya ini mah, mulai dari ayunan sampai dikubur di liang lahat. Kan udah mati itu mah. Maksudnya mah sampai mati gitu tuntut ilmu. Andai kata di kuburan ada pesantren, nyantren lagi gitu. Saking pentingnya nuntut ilmu. Andai kata di kuburan ada pesantren, kita nyantren lagi. Ada pengajian, ngaji lagi. Begitu. Jadi namanya majlisul amwat, majlis orang-orang yang sudah meninggal. Tuh ilmu tuh, saking pentingnya. Ibadah sama ilmu itu beriringan. Orang banyak ibadah nggak ada ilmu, diketawain sama setan, diamin aja, biarin. Capek-capek dah, nggak akan terima. Begitu. Orang ngaji doang kagak, ibadahnya nggak rajin, sama. Jadi main-mainan setan. Jadi kudu imbang. Ya ngaji ya ibadah. Begitu. Orang ngaji, keutamaan orang ngaji, jangankan melek, tidurnya aja. Orang yang nuntut ilmu mah, orang yang nuntut ilmu niatnya, makanya kita niat aja dari sekarang. Ya Allah, saya niat mau jadi thalib ilm sampai selamanya. Itu sampai hari kiamat atau sampai meninggal. Tercatat dia menuntut ilmu terus, setiap detik, setiap nafas terhitung thalib ilm. Keutamaan orang menuntut ilmu tuh. Tidurnya aja, tidur nggak ngaji, tidur karena dia santri, maka dapat ampunan dari Allah setiap hari, nggak ada yang sia-sia. Enak bener kalau gitu mah. Nyantren aja, tapi nyantren tidur madang, kan dapat ampunan dari Allah. Gitu ya, kata malaikat, ngerjain ini, nyantri doang ngabisin beras. Orang mau ngantri pengen masuk pesantren, kobongnya penuh, dia mau tidur doang. Walaupun cuma tidur, santri mah tetap santri. Begitu tuh, santri tetap santri. Menuntut ilmu mah utamanya, nggak ada bandingannya. Kalau ada anaknya yang pesantren atau jadi santri, udah cukup. Andai kata meninggal, udah cukup. Apa? Setiap detik yang dijalani oleh si anak itu adalah keriduan Allah ini di sini ya. Bimaradatiha annal ibadah sama ilmu amal. Oke, ya kalau udah di pesantren mah, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa masak doang, pulang. Pulang bisa bikin mie ayam, bisa bikin baksonya tuh, nanti disantrein mahal bikin mie ayam doang. Itu mana kerjanya, dirubat. Masak mie ayam sama bakso bikin. Jadi nyantren bikin itu doang. Aduh, ada aja. Walaupun kerjanya begitu, tetap label santrinya ada, dicap. Aneh mah yang ngecap wali. Ada di Masjid Al-Idrus, seorang wali yang nungguin Masjid Al-Idrus. Aneh nggak ngerasa saya santri, aneh nggak ngerasa saya ini. Pas mau pulang, ceritanya lagi perang tahun 2015, Saudi sama Yaman, perang kan. Dia disuruh pulang, nggak mau pulang tapi disuruh pulang. Beritanya kurang ajar, beritanya dibom, padahal berita itu bikinan. Jadi orang lagi ngopi, suruh tembak-tembakan, di syuting, ntar dijual beritanya. Kurang ajar ya, tuh media tuh. Akhirnya suruh pulang, padahal suara orang ngebor gitu, sangkanya orang tembakan. Pulang ceritanya. Pas pulang kita kunjungin ke masjid. Semua dari santri Rubat, santri Darul Mustafa, dari Agaf pulang. Pas pulang kita mau tabarukan sholat di khalwatnya Habib Abdullah Idrus, tempat khalwatnya Habib Abdullah Idrus. Pas mau masuk, beliau dari dalam buka, ente santri Rubat ya, tuh digituin. Kita nggak ngenalin diri, enggak nyodor, enggak, cuma dia sendiri bilang ente thalib Rubat. Banyak, padahal bukan Rubat doang di masjid, ada Darul Mustafa, ada ente santri Rubat. Diam aja. Maktubun fi jabhatak thalib Rubat. Udah ketulis di jidat ente tuh, ada tulisannya thalib Rubat. Mungkin serem banget tulis. Wah serem, ditarik mah serem. Tukang sapunya aja, tukang sapu masjid begitu, gimana ulama. Serem amat nih. Udah ada tulisannya thalib Rubat. Jadi yang tahu ya para wali, kita mah nggak tahu.
kita kerjanya masak doang di rumah. Sama Habib Bagir tuh kerjanya sama Habib masak tapi label santrinya dapat tuh, biar kita masak doang tidur doang di rubat, tapi di setempel tolib berobat. Orang nuntut ilmu mah dicap, yang tahu ya para wali, kita nggak tahu. Para wali tuh tahu, gitu ya, tahu. Jadi yang lagi puyeng tahu nih gambar apa itu, yang gambar ada paramek. Kacau ya. Tuh, ibadah itu buahnya ilmu. Orang kalau makin ilmu ibadahnya bukan banyak. Kalau orang ngaji mah, orang berilmu bagus. Jadi himmahnya orang ngaji mah bukan memperbanyak, bukan iksarul ibadah, tapi ihsan, memperbagus ibadah gitu, bukan memperbanyak. Ngaji itu buahnya, ngaji itu ibadah. Nggak akan lahir yang namanya abidin. Ini kan kitab namanya Minhajul. Nggak akan lahir ahli ibadah tanpa ahli ilmu. Lahirnya para ahli ibadah karena ahli ilmu, karena para ulama. Begitu. Wa faidatul umri, dan faedahnya umur. Umur kita ini sia-sia. Semua yang kita alami ini sia-sia, nggak ada guna kecuali ngaji, ibadah, sama zikir dan kumpul sama orang-orang soleh. Selain itu fadhi bahasa Arabnya, nggak ada gunanya. Selain itu mah, selain ngaji, selain kumpul sama orang soleh, selain ibadah, nggak ada gunanya. Tidur nggak ada guna, kecuali tidurnya diniatin. Karena ini musim puasa, jadi besok tidurnya diniatin. Nawa itu naumagodin minal fajri lah. Jadi dapat niat, santri kudu cerdas. Malaikat kita kerjain. Naumus shaim ibadah. Saya ibadah yang paling gampang, tidur begitu ya. Nah itu naumagodin minal fajri ilal ghurub. Dari fajar sampai ghurub, sampai fajar lagi. Nah habis sahur tidur bangun, ini belum subuh ya, belum subuh. Udah lewat gitu ya. Tuh. Gitu itu ya. Kudu cerdas orang ngaji mah. Ibadah jangan ibadah mulu gitu ya. Kali-kali kerjain malaikat. Ibadah mulu ria, mending orang tidur kagak ria, bener nggak? Orang enggak, saya mau ria tidur, nggak ada orang tidur ria. Orang tidur nggak maksiat, nggak hasud, nggak apa orang tidur mah. Cuma hilang aja faedahnya, nggak dapat faedah gitu. Orang dapat gorengan dia mah nggak. Orang dapat korma dia nggak, tidur gitu ya. Biar ada faedahnya umur, biar umur kita ada faedah itu sama, samroh sama faedah sama bang. Al-Qarad faedah, ilah sama maknanya faedah. Ada untung kita punya umur, digunakan buat ibadah. Begitu. Ada orang yang ibadahnya setiap hembusan nafas. Siapa itu? Para wali. Imam Faqih Muqaddam itu nafasnya itu ta'dilu nafas wahidah. Satu nafasnya itu ta'dilu ibadatas tsaqalain. Satu hembusan nafasnya membanding ibadahnya jin dan manusia seluruh dunia. Nafasnya doang, gimana ibadahnya? Keren gak? Ada wali yang tingkatannya begitu, nafasnya aja ibadahnya membandingi ibadah makhluk jin dan manusia. Satu nafasnya, orang tuh sehari bernafasnya 24.000 kali sehari semalam, 24.000. Jadi setiap nafasnya gak sia-sia, setiap lirikannya gak sia-sia, duduknya gak sia-sia. Tuh orang ngaji mah begitu kudunya, umurnya gak terbuang sia-sia. Bahkan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, wali Afrod. Wali Afrod itu mantan wali kutub. Orang kalau habis jadi wali kutub pindah lagi kutubnya, dia jadi wali Afrod. Wali Afrod itu wali yang tidak berada di daerahnya wali kutub, nggak bisa diatur dia mah. Wali bengal, wali sendiri dia mah, nggak ada yang ngatur, nggak mau diatur. Namanya wali Afrod.
Habib Abu Bakar itu baca Yasin antara maghrib sama Isya 500.000 kali lah, bagaimana bacanya. Itu namanya umurnya panjang ya, para wali mempunyai dunia sendiri, ukurannya begitu panjang banget gitu. Wahasilul abidil aqwiya, dan hasilnya al-abid, abid itu budak, maksudnya mah hamba kita nih, abid hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya seorang hamba yang kuat. Orang kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah nggak bakal mampu ibadah. Nggak kuat, taraweh 20 aja ada yang bolong-bolong, ada yang masih korupsi. Ini masih korupsi 8. Korupsi kan dikasih 20 minta 8, pengennya mau surga paling tinggi, ngaco. Ibadahnya 8 pengennya tinggi gitu ya. Kalau ditarim tarawehnya 5 kali 20 berapa? 100. Itu bukan kita, semua orang kampungnya. Habis itu pindah lagi, nggak ada capeknya gitu. Hebatnya orang sana. Sahurnya cuma pakai korma, kadang makan Indomie doang. Orang sana tuh kita makan gorengan iyo kolak itu tarawehnya ngap kita, aduh. Orang tarim makan korma doang 3 biji air putih cukup, tarawehnya sampai sahur taraweh mulu. Begitu tuh ya, luar biasa. Kalau pengen ngalamin nanti bulan puasa tahun depan ditarim dah. Gitu ya. Al-abidil aqwiya, yang ahli ibadah yang kuat. Tuh. Wa bidha'atul awliya, ibadah itu usahanya para wali. Jadi wali pekerjaannya ibadah. Maksudnya begini, berarti nggak ada yang usaha, bukan begitu. Mereka itu memanfaatkan setiap perilakunya buat ibadah. Yang kerjanya diniatin ibadah. Tuh, bukan berarti ibadah mau kagak kerja, enggak begitu. Jadi usaha ada yang ngajar, ada yang gojek, ada yang macam-macam. Tapi usaha dia, kerjaan dia buat ibadah. Jadi pekerjaan dia tidak menghalangi antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kerjanya aja menghubungkan ke Allah niatnya. Apalagi ibadahnya, apalagi ngajinya, beda sama kita. Lagi sholat ingat dunia, apalagi lagi kerjanya. Lagi sholat bawa dunia, di majelis ta'lim bawa dunia. Kapan istirahatnya? Orang kalau ini mah usaha dia diniatin ibadah. Jadi kelihatan nama orang usaha padahal lagi ibadah. Kerjanya jahit mulu padahal lagi ibadah. Kan ada wali-wali yang kerjanya ngesol sepatu, ada yang tukang nyapu, ada yang tukang, nggak menghalangi buat ibadah. Kalau orang ngaji mah gitu, kelihatannya orang kerja macul, tapi dia maculnya itu setiap keringatnya jadi ibadah. Timbang di masjid duduk aja, tiba-tiba ampli hilang, speaker hilang, tuh masjid dulu, sendal orang hilang, jendela digotong. Ya, mendingan kerja macul dah, pura-pura jadi orang soleh, kotak amal, jadi sasaran tuh, karena kagak ngaji, gitu ya. Tuh, bid'atul auliya, kerjaan para wali. Jadi wali mah semua yang dia lakukan ibadah, walaupun usaha jadi ibadah. Begitu maksudnya mah. Jualannya ibadah. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri motong kain di pasar sama Habib Abdurrahman. Jualan kain, jualan sarung, jualan. Tapi ibadah. Habis itu sambil ngaji, niat ngikutin Rasulullah. Keren. Gitu ya. Apa yang kita lakukan gak menghalangi kita buat ibadah. Tuh. Kalau ngaji mah wa tariqul atqiya, dan jalannya orang bertakwa, ibadah. Jadi orang ibadah itu bertarekat, orang ngamalin ilmu itu bertarekat, enggak mesti tarekat itu beat panco. Tuh. Kan ada tuh beat panco, emang bener kudu panco. Gini nih sama guru tuh. Itu ya. Cuma jangan dibanting, mentang-mentang dia mantan preman masuk tarekat. Gurunya begini, terus guru nantangin.
dibetot sampai patah. Gurunya saya betul itu lagi pancoin itu buat beat masuk tarekat begini, ada yang begini gitu, beat tarekat, semua tarekat tuh ya. Ketika orang mengamalkan ilmu itu dia lagi bertarekat, orang ngaji diamalin bertarekat. Jadi tarekat tuh nggak mesti kayak orang tua udah zikir enggak, itu ngamalin ilmu itu udah bertarekat. Ngamalin, kita ngaji tentang sholat diamalin, tentang rukun, tentang ini, tentang wudhu diamalin, itu namanya bertarekat. Nggak harus bertarekat harus zikirin ini, enggak. Tarekat itu ya menempuh Allah, menjalankan perintah Allah, kita dibimbing, bukan harus zikir zikir, enggak. Betul, memang zikir itu salah satu fondasi, salah satu pilar-pilar tarekat, tapi mengamalkan ilmu ngaji lebih penting timbang zikir. Zikir ribuan, ngaji cuma sejam, zikir sampai subuh nih, jam 12 di start, saya sama ngaji sejam doang, atau lebih mending, masih mending ngaji atau ngaji ketimbang zikir doang tanpa ngaji gitu saja. Wa qismatul a'izzah, dan bagian orang-orang mulia. Qismah, orang-orang yang agung, orang-orang mulia itu ibadah. Orang kalau mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dimudahin dalam jalan ibadah, digampangin banget kalau ibadah. Itu berarti masuk bagian kelompok orang mulia. Wa maqsadu dzawil himmah, dan tujuan orang yang mempunyai himmah, himmah yang aliyah, himmah yang tinggi. Gitu, orang yang pengen ngangsrod ke Allah, pengen merubah posisi, nggak mau jalan di tempat. Makanya Imam Ibnu Athaillah katakan, la tarhal minal kaun ilal kaun, walakin irhal minal kaun ilal mukawin. Jangan engkau tuh jalan di tempat, engkau jalan tapi muter di situ aja, capek. Tapi kita harus pindah dari makhluk ke Allah. Dulu mah ibadah ngejar sorga, pas sudah ngaji, oh iya ternyata sorga bukan tujuan, kita ibadah karena cinta ke Allah. Begitu, jangan sorga mah makhluk, ngehindar dari neraka makhluk, jadi sama aja ibadah makhluk ngejar makhluk. Ada orang ngewirid baca ini biar apa, biar dapat rezeki, biar ini rezeki mah makhluk, nggak pada kejar gitu, bacain capek, ngejar makhluk mah muter-muter di tempat. Kata Imam Ibnu Athaillah mah kayak apa, himarur roha, himar giling, yang giling muter-muter di situ, kencing di situ, berak di situ, nggak pindah ke Allah gitu. Nah, dituntun nama Ibnu Athaillah, kita ngaji, kita ibadah biar benar, jangan tujuannya makhluk. Ini baca ini biar apa, nanti hasilnya begini, jangan. Kita kan udah ngaji, kita udah dituntun sama Imam Ghazali, sama Imam Ibnu Athaillah, sama Rasulullah. Bukan sorga yang kita tuju, tapi pemilik sorga yang kita tuju. Begitu kan, sorga. Kita ibadah bukan ngarah sorga, sayang-sayang, capek kita, tapi yang diarah makhluk lagi. Nujunya siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Tuh begitu tuh, susah ngedapetin itu, susah. Harus bergaul, harus punya guru yang begitu juga. Kalau enggak nggak bisa. Kalau kita pengen ikhlas, kita harus punya guru yang ikhlas. Begitu. Kalau kita pengen ibadahnya karena Allah, tujuannya ke Allah, punya guru yang begitu. Kalau enggak bisa. Kayak orang belajar mekanik kipas angin, ya kudu belajar sama yang ahlinya, enggak. Kalau kagak, pas dinyalain muternya berbalik. Hah? Berbalik tuh, begitu sama. Kalau pengen ke Allah harus punya guru yang bisa, yang benar-benar udah tujuannya ke Allah. Wa syiarul kiram, dan syiarnya orang-orang mulia ibadah mah. Wa hirfatur rijali, dan usahanya para laki-laki. Usaha paling baik itu ibadah, pekerjaan para laki-laki, maksudnya rijal tuh orang soleh, wali, maksudnya. Wakhtiyaru
Wa ikhtiyaru ulil absor, dan pilihan orang yang punya akal. Orang berakal mah dia pasti milih ibadah. Wa hiya sabilus sa'adah. Ibadah itu jalan menuju kebahagiaan. Kalau pengen bahagia ibadah. Ini pengen bahagia sholatnya nggak pernah. Katanya pengen bahagia. Motonya bahagia dunia akhirat. Sholatnya bolong-bolong. Gimana mau bahagia? Kalau di dalam rumah kita ada keributan, di kampung ini kayaknya resah, di kampung ini gersang, di kampung ini kayak nggak ada ketentraman, periksa barangkali ada perintah Allah yang dilanggar. Wah enggak, di sini mah orangnya sholatnya rajin. Betul, sholatnya rajin. Ada rukun atau syarat yang tidak dipenuhi. Kalau orang di satu kampung, di rumah itu ada orang yang khusyuk, ada orang yang perhatikan perintah Allah, rukun dan syaratnya ngerti dan dijalankan, ibadahnya sah aja minimal, maka itu rumah tentrem karena perintah Allahnya dilaksanakan. Perintah Allahnya, maka ngaji itu yang terpenting. Kalau dulu ribut mulu di rumah ini, ada apa? Pasti ada sesuatu yang dilanggar. Karena kata Imam Haddad di dalam wasoyanya nih, beliau katakan di sini, wa inna mabtuliya ahli zaman. Ahli zaman ini diberi bala, diuji sama Allah. Kenapa? Bibaliyatil ihtimam birizki, dengan bala ujian orang tuh pada sedih sama urusan rezeki, pada galau. Diuji sama Allah begitu. Risau, galau. Apa kata Imam Haddad? Uqubatan lahum ala tadnil awamir. Itu siksaan, itu sanksi dari Allah karena menyia-nyiakan perintah, karena mengabaikan perintah. Maksudnya ditinggalin itu nggak sholat, bukan, tapi nggak ngaji. Efek nggak ngaji, ibadahnya nggak sah. Dipikir mah sah aja wudunya. Sering kita jumpai orang wudu basuh tangannya sampai segini doang, kadang nggak jelas ibadahnya, nggak jelas, nggak sesuai perintah Allah. Sholat mau sholat, tapi nggak sholat hukumnya karena nggak sah. Ya, kan ngaji itu penting. Wartikabil maharim, dan melakukan sesuatu yang diharamkan. Jadi kadang di rumah ribut mulu, saudara sama saudara ribut mulu, sama teman di sekampung ribut mulu, RT ribut mulu, sama-sama RT, sama-sama RW ribut mulu. Kenapa? Karena dia meninggalkan perintah Allah. Oh, dia rajin kalau ibadah, bukan masalah rajinnya. Dulu ada orang rajin ibadah, ada setan digoda sama setan, akhirnya waswas kan. Dia berupaya penuh biar ibadahnya sah. Satu ketika dia ibadahnya nggak digoda setan, dibiarin aja. Tumbenan nih nggak ada yang goda. Kata setan, nggak usah digoda dia mah. Emang apa? Orang sholatnya nggak sah, sarungnya bolong. Apain digoda? Dia kagak sah, sarungnya bolong. Tuh, jadi setan tuh nggak ketipu, biarin orang kagak ngerti dia pasti digoda. Gitu. Makanya nyampein. Masing-masing kita ngerjain yang lain ketimbang gitu ya. Begitu. Awas, hati-hati tuh kalau nggak ngaji ribut di rumah. Pasti kalau ada sesuatu yang ditinggal, yang dilanggar, pasti ribut. Kalau nggak ada ketenangan, ketentraman di rumah, periksa. Barangkali ada perintah Allah yang dilanggar. Begitu. Wa min haju. Jadi kalau pengen bahagia ibadah, tapi ibadahnya sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, tuntunan para ulama. Ngaji dengan asal ibadah doang. Wa min hajul jannah, dan jalan menuju surga, ibadah tuh. Tapi bukan ibadah yang masukin surga ya, awas. Jangan gara-gara ibadah masuk surga, enggak. Kan Nabi bilang, la yadkhulul jannata ya ahadun bi'amalih. Enggak ada satu orang pun masuk surga gara-gara amalnya. Jangan dikira ibadah itu enggak. Wala anta wala ana. Saya pun enggak. Terus walakin taghammadani Allah birahmatih. Tapi aneh mau diliputi sama rahmat Allah. Jadi yang dimasukin surga itu bukan amal, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, ini yang penting, harus dipahami. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ana rabbukum
fa'buduni, jangan fa'buduna, fa'buduni, asalnya ada ya-nya. Fa'budun, kalau Al-Quran begitu ya begitu. Dan akulah Tuhan kalian, aku itu Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Perhatikan, di situ ada kata wa ana rabbukum. Pertama kali dikenalkan Allah. Kita ngaji, kita berteman, kita usaha, kita bergaul dengan siapapun, dengan habib, dengan ulama, awas, wa ana rabbukum. Niatnya ana rabbukum, ke Allah. Apa kayak yang dikerjakan kita kalau ada kepentingan dunia atau kepentingan selain Allah, berantakan. Kita bikin apa aja, bikin pengajian, mau ngaji, tujuannya wa ana rabbukum. Pertama kali yang harus didasari adalah wa ana rabbukum. Allah yang ngajarin. Makanya Imam Ibnu Athaillah katakan, min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Tanda orang tuh berhasil nyampe finish, nyampe ke Allah, dari awal dia udah ke Allah niatnya. Kenapa orang tuh berteman, ngaji, berantakan gagal ini? Karena tujuannya bukan karena Allah. Ada sesuatu yang dituju, maka nggak akan langgeng. Mau bikin apa kayak kalau tujuannya bukan didasari karena Allah, nggak bakal beres. Maka wa ana rabbukum jangan dilupakan. Kita ngaji, kita nyantren, kita ngelakuin ibadah, kita ngelakuin kegiatan apapun, wa ana rabbukum harus ditanam. Wa ana rabbukum, Allah tujuannya dulu, niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Nggak ngarah ini, nggak ngarah itu. Mau apa kayak, jangan nyari popularitas, jangan nyari kemasyhuran, jangan nyari ketenaran, jangan nyari murid, jangan nyari jamaah, jangan nyari itu. Wa ana rabbukum, tanamin di hati, tanamin dulu Allah, gitu. Mabnanya begitu, dasarnya begitu. Mau apa kayak kalau udah awalnya Allah, ujung-ujungnya nanti Allah lagi. Kalau nggak begitu berantakan. Mau nikah kayak tujuannya niatnya wa ana rabbukum. Mana kebanyakan dalam pernikahan tuh nggak beres atau ribut atau gimana, karena dia tidak diajarkan niat. Tujuannya dulu, niatnya mau menjaga, niatnya mau ibadah, niatnya mau mencari ridho Allah, niatnya itu wa ana rabbukumnya ditanamkan. Pakai baju, beli baju, ngasih orang, ngasih sodako, bikin ini, bikin itu, wa ana rabbukum. Bikin rumah, bikin wa ana rabbukum, tanemin ini di awal-awal. Mau kita berteman, mau kita ziarah, mau kemana, wa ana rabbukum. Kalau enggak beres. Enggak akan beres orang kalau tidak ditanamkan Allah sejak awal. Mau hubungan apa kek, mau gimana kek, mau usaha apa aja, kalau enggak ada wa ana rabbukum, hatta ibadah yang bentuknya sholat, puasa, kalau enggak lillahi ta'ala, enggak beres. Orang sholat tapi tujuannya ria, orang sholat tujuannya bukan karena Allah, pengen dipuji sama mertuanya aja, biar dikata mantu rajin, gitu. Orang sholat biar ditambahin jajannya, nggak beres, nggak rapi CS, rapi. Wa ana rabbukum, tanamin. Mau tidur, wa ana rabbukum, tidurnya niat karena Allah, bangun karena Allah. Makanya Imam Ghazali ngajarin di kitab Bidayah, bangun, doa bangun tidur Allah, alhamdulillahilladzi ahyana. Mau tidurnya bismillahi wada'tu nafsi, itu bismillahi wada'tu arfong, bismika Allahumma ya. Mau tidur, melek apapun, wa ana rabbukum. Tauhid dulu, kenal Allah dulu. Main ibadah aja, kenal Allah. Begitu. Bikin kegiatan apa aja harus didasari wa ana rabbukum. Sok aja orang ayo ngaji, kan tujuannya bukan ngajinya ana rabbukum, bukan. Ada yang lain dituju, gak bakal beres. Ketahuan. Ketahuan yang sidik dan tidak itu dari sini. Allah udah ngasih rumus wa ana rabbukum fa'buduni. Dan aku Tuhan kalian. Jadi jangan menuhankan diri sendiri. Emang ada orang mengaku mengagungkan diri sendiri, itu menuhankan diri sendiri. Biar orang kenal, biar orang pada, itu namanya menuhankan diri sendiri, mengagungkan diri. Orang ngaji itu ngajak orang ke Allah, bukan ke diri kita. Wa ana rabbukum terlebih dahulu.
Kalau mau mimpin di masyarakat, wa ana rabbukum, pengen jadi tokoh masyarakat, wa ana rabbukum, ya tanam jadi ketua itu wa ana rabbukum, jadi RW wa ana rabbukum, jadi apa aja wa ana rabbukum. Pemimpin di keluarga wa ana rabbukum. Jangan sampai kita menjadi penghalang antara makhluk dan Allah. Di keluarga kita yang jadi penghalang, atau anak atau istri. Jangan. Di masyarakat jadi tokoh bukan menghantarkan orang ke Allah, malah menghantarkan masyarakat ke dirinya. Berarti dia jadi penghalang antara makhluk dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita jadi jembatan biar orang itu kenal wa ana rabbukum. Tuh, penting tuh garis bawah, wa ana rabbukum fa'budun. Mau siapa kayak, mau ustadz, mau siapa, bukan, pokoknya yang ditanamkan Allah semata. Pertama, fa'budun, maka sembahlah. Nah, isi ibadah itu banyak, ada ngaji, ada sholat, ada puasa, ada ngamalin ilmu, ada macam-macam. Ada nafkahin anak bini, itu ibadah juga. Nafkahin anak istri ibadah, perhatikan anak ibadah. Begitu, ibadah tuh banyak macamnya, fa'budun itu. Tapi ingat, ujung-ujungnya ni, maksudnya itu ni itu siapa? Aku. Awalnya Allah, yang dituju dari ibadah adalah Allah. Jangan nyembah yang disembah Allah, yang dituju orang lain. Jangan. Kayak kita ngedoa, kita punya hajat dunia atau akhirat. Jangan Allah jadikan jembatan yang dituju hajat kita, paham nggak? Kita punya usaha, pengen usahanya ini ngedoa, sholat, sampai sepelang dah. Dia overdosis baca sholawatnya, baca la ilaha illallah sampai kecengklak. Tapi dia baca zikir, dia nyambat Allah, menggunakan Allah buat yang dituju. Yang dituju bukan Allah, kan kurang ajar. Ada juga begini, ya Allah, saya punya hajat nih supaya menjadikan wasilah jembatan ke Engkau. Begitu. Makhluk jadi jembatan buat ke Allah, bukan Allah jadikan wasilah buat makhluk. Itu tawas tuh. Kadang tipis ini, halus banget. Nih baca ini, sekian, apa? Kalau yang kagak ini mah hatinya nggak peka. Ya turutin aja, tapi yang dituju bukan Allah tapi makhluk. Tapi kalau yang peka, diniatin, ya Allah, saya pengen hajat saya gol, misalkan jual mobil, jual tanah, tapi jangan tanah kuburan. Jual mobil, jual tanah biar buat ibadah. Tuh, berarti bener dia, fa'buduni. Dia jual mobil, jual tanah buat ibadah. Bukan begini dong, kemana cari lagi kiai ini, cari kiai ini. Berantem akhirnya kayak ini sama kiai. Ini ngedoain ya kan? Doain jedar kayak teluh jadi perang. Enggak gol-gol. Kenapa? Karena yang dituju adalah dunia. Jadi nama Allah buat perantara. Nama Allah dijadikan jembatan buat ngerambet hududud dunia, kepentingan dunia, kepentingan nafsu. Udah gol melupa. Waktu dulu sebelum gol mau buat bikin masjid, buat bikin ini, buat bikin itu, udah gol mau boro-boro gitu. Ada masjid pinggir jalan juga udah kelihatan. Gitu ya. Waktu sebelum gol mau janjinya manis ini, namanya janji manis semua juga. Nggak ada janji pahit. Kalau orang janji pahit nggak ada yang jadi presiden. Ya. Pilih saya, nanti saya bom kampungnya. Orang gak ada milih. Pilih ntar sejahtera begini janji, namanya janji. Tapi udah jadi mah borok ke masjid gitu ya. Lupa. Jadi awas, ini wa ana rabbukum, ini sentilan buat kita. Kita ngaji, kita bikin apa, disentil sama Allah. Wa ana rabbukum fa'buduni. Aku yang jadi tujuan. Bukan dirimu, bukan dunia, aku. Fa'buduni itu. Sembah aku, ibadah kepada aku. Disentil. Bukan fa'budu al-jannah. Bukan fa'budu siapa, enggak. Fa'buduni aku. Bukan ngomong surga Allah, aku. Enggak ngomongnya aku.
Tuju aku yang dituju. Jangan. Allah tuh maha cemburu. Apa cemburu banget. Orang kalau ngenduain cinta Allah diuji, Allah gedeg. Apalagi di hati ada dunia. Engkau demen Allah, engkau demen dunia, mustahil. Dunia itu dibenci, nggak akan kumpul antara cinta dan benci di hati, bener nggak? Bisa nggak kumpul? Di hati ada Allah, ada dunia. Dunia itu digedegin sama Allah. Nggak bakal tumbuh rasa cinta kepada Allah kalau di hatinya masih ada dunia. Emang bisa? Ya nggak bisa. Sesuatu yang berlawanan tidak akan nyatu. Nggak bisa. Kalau ada dunia pasti cinta Allah yang hilang. Kalau ada cinta Allah, dunia yang hilang. Maksudnya hilang dari dunia, dari hati, bukan dari tangan. Udah nggak demen lagi sama dunia. Siapa yang kemarin cerita? Abid ya, yang duit dibakar duitnya dibakar sepeleng buat rokok. Duit gocapan dibakar, katanya apa? Udah nggak ada rasa, men. Bucek, keren amat ya. Keren amat. Gitu deh, keren amat. Tuh kalau orang udah ada rasa cinta sama Allah, dunia nggak ada artinya. Nggak ada arti sama sekali dunia. Gitu, buat main-mainan doang, gitu ya, dipermainin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna hadza kana lakum jazaa. Nih sorga, nikmat sorga itu balasan buat kalian tuh. Jangan khawatir kita berbuat baik apapun, jangan khawatir nggak dihargain. Ya Allah, saya udah baik hingga dihargain. Jangan. Nggak ada sesuatu yang tidak dihargain sama Allah. Semua kebaikan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang baik mah walaupun nggak dihargain sama orang, nggak dilihat, bahkan kebaikannya nggak dilihat, tetap jadi orang baik. Jangan gara-gara nggak dihargain kita berubah jadi penjahat. Jadi hargain, nggak dihargain, saya nggak tahu, saya ini ulah kardut. Ngadat. Jangan gitu. Baik, tetap berbuat baik. Mau dihargain mau kagak, tetap berbuat baik. Begitu. Andai kata dijahatin pun baikin. Lu baik, gua baik. Lu jahat, gua akan lebih baik. Begitu banget. Karena nggak ada kebaikan yang sia-sia. Aja gua udah baik kan kagak tahu terima kasih. Nggak usah nuntut. Kalau nuntut kecewa. Tapi kalau gitu ya udah, kita berbuat baik karena memang udah kodratnya, udah kudunya berbuat baik. Jangan dikarenakan oleh suatu karena. Kalau orang bertauhid itu perbuatannya tidak dikarenakan suatu karena, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik karena yang dilihat Allah, bukan ngeliat dia, bukan karena tujuan. Itu udah dibalas sama Allah, nggak usah khawatir. Nggak usah udah sodako saya udah bantu, kagak ada ngargain sama sekali. Gitu, jangan kecewa. Begitu, kecewa, bakal kecewa berat. Depresi dah, ntar pas ke masjid sendal orang dibanting-bantingin. Kenapa ini orang ke masjid bukannya seneng, bahagia sendal orang dilempar-lempar. Ini orang kayak gini jangan ke masjid. penuh kekecewaan dia mah. Ya, masjid pokoknya forbidden. Wow, dia jangan orang kayak gitu lah. Nanti takut ngamuk di masjid, repot, orang lagi sholat telanjangin nanti lewat ya. Kenapa? Bentuk kekecewaan. Wa kana sa'yukum mashkura. Allah yang udah bilang, jangan khawatir, usaha kalian dibalas. Wa kana sa'yukum mashkura. Ibadah kalian, usaha kalian dibalas sama Allah. Summa inna nadharna, sampai segitu ya. Kita aja lah, wallah alam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis ini enggak ada acara apa lagi? Oh gitu. Ntar baca qasidah dulu ya, Imam Haddad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya nafahatillahi ya
طفاته ويا جاذبات الحق جودي بذروتي ويا ناظرات الله يا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحل عقد كل ملمة ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أب وبالقبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا صحب الجود الإلهي أمطري فإن أكف المحل تلقاك مدتي بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة ويا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وعم أصولا والفروع برحمتي وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين أقام لك التوحيد من غير ريبتي وصلي وسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمته والحمد لله رب العالمين وتعالى سيدنا وحشونا الرحمن الرحيم
الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا أخطأنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، وتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمعين ربي يسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان الله.